Pertama, sudah paten dari Allah menciptakan Nabi Adam sampai kemuliaan umat Nabi, sampai manusia berada di perut rahim. Tapi kalau manusia di perut rahim sampai wafatnya menuju kematian, setiap orang beda-beda. Ada yang Allah kasih 60 tahun, ada yang Allah kasih 40 tahun. Umur kita beda-beda. Bahkan bukan cuma umur ketika kita lahir, yang ada di perut rahim itu saja beda-beda. Ada yang lahir normal 9 bulan, ada yang aktsar muddatil hamil, paling banyaknya, paling lamanya masa kehamilan 4 sanawat, 4 tahun. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Meskipun prosesnya Imam Syafi'i, ibunya itu mengandung beliau, bukan tahu-tahu 9 bulan terus besar, nunggu sampai 4 tahun, tidak. Tapi proses perut sampai besar itu 4 tahun. Dan secara medis dikatakan semakin lama janin ada di perut ibu, semakin pandai, semakin pintar. Ibarat anggota badan yang disiapkan itu matang. Nah, semakin kurang daripada normalnya orang lahir, ya mungkin semakin kurang juga. Maknanya kita berkaca kepada bayi prematur umur 6 bulan. Makanya santri kalau sudah pelunga-pelunga pengajian modelnya lahirnya kurang 9 bulan. Wa hadza huwa awsatul a'mar wa maqsuduha. Ini adalah paling tengah-tengahnya umur dan tujuannya kita bahas. Wa fihi muddatut taklif. Ini masa Allah membebankan kepada kita untuk ibadah bil amr wan nahi al ilahiyyin, baik untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, alladzaini alaihi ma yatarattab ats-tsawab wal iqab, yang keduanya itu bisa menghasilkan pahala dan dosa, wan na'imil mu'abbad, menghasilkan kenikmatan abadi, fi jiwarillah azza wa jalla, di sisi Allah, atau melahirkan awil adabil mukhallad, na'udzubillah, melahirkan azab yang juga kekal, wal bu'du anillahi azza wa jalla, dan dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Wan nasu mukhtalifuna fi hadzal umri ikhtilafan katsira, dan manusia ini berbeda di dalam umur yang diberi oleh Allah. Saudara saja beda. Ada kakak dikasih lebih panjang daripada adik, ada adik dikasih lebih sedikit daripada kakak, tidak ada yang tahu. Ya. Dan tidak bisa nambah, tidak bisa beli, bisa beli umur. Nah, kalau ada jualan umur di Indomaret paling laku kayaknya, nggak ada jualan umur. Makanya ketika ketika orang-orang yang ahli maksiat masuk ke dalam kubur dan mereka menyesal atas perbuatan dosa, pengen kembali ke dunia, apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Kan sudah anak kasih umur sendiri-sendiri ente. Ente tak kasih 40. Ente anak panjangin 80 tahun. Ente anak kasih 35. Sudah anak kasih porsinya masing-masing. Tidak ada yang bisa sama. Min haitsul mudda bit-tawli wal qasri min haithiyatin ukhra. Dari sisi panjangnya, pendeknya umur satu dengan yang lainnya. Walihadzal umri muqaddimatun tashbahul barzakh al-ukhrawi. Ujung daripada umur ini adalah pintu barzakh ukhrawi yang pertama. Makanya hadis qudsi mengatakan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Pintu kematian pertama itu adalah kematian, pintu akhirat pertama itu adalah kematian, dan setiap orang akan melewatinya. Ya, sampai dikatakan barzakh itu adalah
awwalu babin min abwabil akhirah, satu di antara pintu-pintu di akhirat nanti. Pertama kematian, barzakh. Selanjutnya daripada hadis qudsi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu wal mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Kematian itu ibarat minuman, semua bakal minum. Tidak ada yang kekal di sini, semua. Alladzi tadhharu fihi jumalu umuril akhirah, yang mana barzakh itu menampakkan semua perkara-perkara akhirat. Allati yaqa'u biha tafdil ba'dal ba'ts, yang akan terjadi bagaimana kebangkitan di hari kiamat. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani umurid dunya, kemudian tersisa di situ makna perkara duniawi. Allati kanat ma'al insan qabla mautih, ditampakkan bagaimana kehidupan asli, kehidupan nyata adalah kehidupan akhirat. Ya. Sampai dalam ayat Al-Quran dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, melalaikan kepada kalian at-takatsur, mengumpulkan harta. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, kalau sudah di liang lahat baru aslinya kebuka. Ya Allah, ternyata gini duniawi. Coba tahu ketika di dunia saya nggak banyak cari duniawi, lebih banyak ibadah, tapi nggak bisa. Karena kalau sudah masuk ke liang lahat, ke alam barzakh, alam kubur, baru tampak yang namanya asli makna daripada kehidupan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini tidur lalai. Kapan sadarnya? Kalau sudah mati baru sadar. Wa hadhihi al-muqaddimah allati dzakarnaha li hadzal umr, maka mukaddimah ini, pembukaan ini yang kami sebutkan di umur kedua ini, hiya adalah muddatul hamli, masa kehamilan. Li'annahu yadharu fihi syai'un min ma'ani umuri dunia, karena tampak kepadanya makna-makna perkara dunia. Allati tadharu 'alal insan, yang tampak kepada manusia. Ba'da khurujihi min batni ummih, setelah keluarnya dari perut ibunya. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani wujudil insan fil aslab wal arham, dan tersisa di situ makna-makna keberadaan manusia dari sulbi dan rahim. Allati kana yantaqilu fiha min qabli dhuhurihi min batni ummihi bil haml, yang mana ada proses pemindahan, proses ya, dari mani ke darah, dari darah jadi daging, dari daging jadi tulang. Ketika tulang baru ditiupkan ruh, disitulah detak jantung mulai deg-deg, 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 deg-deg. Hitungan jantung sampai wafat sudah ada. Nggak dimulai keluar baru dihitung, nggak. Mulai ditiupkan ruh, bayi itu sudah mulai bisa berdetak jantungnya, di situ dihitung detakan jantung. Oksigen dihitung, ya. Sampai mati semua ada hitungannya. Makanya sampai ada beberapa renungan dikatakan ketika nafas sudah tidak bisa dihirup, maknanya sudah mau mati, sudah habis, jatah oksigen sudah habis. Wa qad dzakara Allah hadzal amra ani al-hamal wa ma fihi min tilka al-madahir wal atwar. Dan Allah telah menyebutkan perkara ini, maknanya kehamilan, dan daripada atwar, perkembangan, fi ghairi ma ayatin min kitabihil aziz, di banyak ayat dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia dari sulala. Apa sulala? Sulala itu intinya tanah. Sulala itu adalah turbatun min adimil ardi, tanah dari keraknya bumi. Dalam riwayat Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari keraknya bumi. Dari situ kita makan, ya enggak?
Dari situ, dari beras yang ditanam sama petani, kan dari bumi itu. Kita makan, air kita minum, jadilah mani. Setelah itu, pernikahan terjadi, keluar mani, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, maka kami jadikan intisari manusia itu di mani. Fi qararin makin, di tempat yang terjaga. Di mana? Jadi rahim. Ya. Makanya manusia itu hebat. Ya. Manusia itu hebat. Setetes mani Allah jadikan itu manusia lagi. Kan setetes mani kan cuma maaf cairan, ya. Tapi dari situ Allah jadikan tuh gumpalan darah, daging. Setelah itu tulang, baru hidup. Embrio, semuanya sampai jadi manusia, sampai jadi seperti kita. Awalnya apa? Mani. Sampai dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'di fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Wahai umat manusia, apabila kalian ragu terhadap kebangkitan di hari kiamat, ada orang nggak percaya manusia akan dibangkitkan. Ya. Kenapa? Karena sudah jadi tulang belulang yang hancur, masa bisa hidup? Kata Allah, kalau kamu masih ragu, maka kami akan ceritakan bagaimana proses penciptaannya. Inna khalaqnakum min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, mani, min 'alaqatin, darah, min mudghatin mukhallaqatin, lalu dari daging yang dibentuk. Terus prosesnya, tulang semuanya. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami jaga, kami simpan kalian di rahim, terserah kami dengan ketentuan yang sudah kami atur. Ada yang lahirnya prematur 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan normal, ada yang 10 bulan, ada yang 4 tahun. Allah yang atur semua, nggak bisa. Dokter hanya memperkirakan. Kata canggih, apa namanya, USG itu kan bisa mendeteksi laki perempuan. Itu hanya prediksi. Anak punya sohib kemarin, prediksi laki. Ini sudah pakai yang 4D, bukan 3D, 4D. Bilang sama dokternya, laki, bener dokter, laki, belanja baju laki, lahir perempuan. Tak bisa. Nama sudah, baju sudah, popok sudah, semua lengkap, disambut keluar tolak bedru perempuan. Tidak bisa. Di sini bukan kewenangan kita, kewenangannya Allah. Dan nggak bisa dipaksa. Waktunya lahir, waktunya nggak lahir, mau dikasih perangsang, dikasih ini, baca, minum apa, obat, pakai diolesin. Kalau waktunya nggak bakal keluar. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Bayi yang ajaib itu cuma bayinya Rasulullah. Das. Kalau kita lahir nangis, nggak sujud. Ada tadi sini lahir sujud? Nggak ada. Nabi apa? Ketika lahir, baraza tarfahu ila sama, langsung mata mulia beliau melihat ke atas. Mu'miyan bidzalika ila anna lahu syarafan ala majduhu wasama, menunjukkan kalau anak ini nanti paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ini iman, ini sudah isyarat. Dan tidak ada yang begitu. Inti cari di dunia, tahu-tahu lahir dan ke atas, bingung dokternya. Illa Rasulullah. Iya. Walam tajid thiqalan wala alaman
gak pernah merasa berat ibundanya Kanjeng Nabi Rasulullah, ya, gak pernah ngeluh sakit, wala pernah apa yang pengen apa ngidam gak macem-macem. Nah kita kan ngidamnya pengen megang kepala botak, nggak masuk akal. Ngidam aja makan, ya enggak ada. Ajaib. Perkembangannya satu hari bayinya Nabi Muhammad seperti perkembangannya bayi biasa 1 bulan. Bayi umur 7 bulan bisa apa? Oh, sudah bisa berdiri, sudah mulai tata. Nabi 7 hari. Muhammad. Selainnya sama. Itu cari di Amerika yang teknologinya bagus, sama. Gak ada protol langsung lari. Oh yuli akhirnya apa kalian? Inna Nabi Muhammad. Wa waradat ahaditsun min dzalika katsiratun, dan banyak sekali hadis. Kalau tadi ayat banyak hadis. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min ajma'iha aw huwa ajma'u, yang paling membahas tentang ini semua hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-madhkur fi sahihain. Di mana dia ada? Di kitab Arba'in ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum, sejumlah kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan di perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian Allah jadikan sekumpulan darah. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, kemudian Allah jadikan daging 40 hari juga. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, Allah jadikan selanjutnya 40 hari selanjutnya tulang. 40 mani, 40 darah, 40 daging, 40 tulang. 4 kali 4 berapa? 120 ya. Bagi 30, bagi 3 berapa? 4 bulan. Jadi 4 bulan itu baru ditiupkan ruh. Makanya ketika ditiupkan ruh, sunnahnya kita doa, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Makanya tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada peringatan 4 bulan. Gak bakalan peringatan 2 bulan, peringatan 3 bulan, peringatan 4 bulan, karena nafkhir ruh di situ. Peringatan apa? 2 bulan setengah. Buat apa? Peringatan 4 bulan ketika nafkhir ruh. Sampai ulama beda pendapat bagaimana hukumnya aborsi kepada mereka yang sudah hamil. Ada 2 pendapat. Pertama, kalau aborsinya atau aborsi ya, menggugurkan kandungan ba'dan nafakh, setelah ditiupkan ruh tadi itu, mutlak semuanya haram. Arba' mazahib mengatakan haram. Kenapa? Karena yushbihu bil qatli, kayak bunuh orang. Ini kan cabang bayi sudah kan, dan jantungnya sudah berdetak, sudah mulai embrio kepala sudah mulai terbentuk. Terus alhamdulillah digugurkan macam-macam, makan nangka, nanas, ada alat yang dimasukkan terus dikerok, keluar sakitnya luar biasa itu. Gimana hukumnya? Haram. Adapun sebelum nafkhir ruh, beda pendapat. Satu, mazhab Abu Hanifah mengatakan yajuzu mutlaqan, boleh, yang belum jadi kok. Nah, aborsi itu kan bukan gara-gara sebabnya karena perzinahan, bisa jadi karena korban perkosaan. Siapa mau melahirkan anak yang dia korban perkosaan, alhamdulillah ya, bukan anaknya sendiri, anaknya pelakunya di penjara, sama. Atau mungkin kebanyakan anak, tiap tahun anak, tak bisa disepok, terus bismillah terus, terus ekonomi pepet, gimana? Boleh, jus.
Madhab Maliki, la yajuzu mutlaqan, tidak boleh. Ketika sudah mani nempel di rahim, dibuahi sama sel telur, berarti Allah mau ngasih dia itu anak. Jangan digagalkan. Inti anak kasih uang ditolak, anak perasaan. Dan tidak ada rezeki seperti anak. Iya. Rezeki paling besar ini anak. Baru paling afdolnya rezeki anak yang soleh. Inti nanti ketika sudah sama-sama dakwah kemana-mana, ketemu reuni setelah 40 tahun, sudah jadi ustadz KB besan. Iya. Ketika ketemu, tanya apa? Pasti tanya anaknya berapa. Tidak bakal tanya berapa rekeningmu. Tidak bakal, karena anak paling besar, rezeki paling besar. Berapa anak ente? Alhamdulillah 7. Masya Allah. Biasa ente. Tidak mungkin tanya, ente rekening bank berapa isinya? Tidak bakalan, karena itu remeh. Paling besar rezeki itu anak. Ya Allah kasih anak, ente aborsi, tidak boleh. Nah, baru mazhab Syafi'i mazhab kita. Beda pendapat. Katanya kalau Ibn Hajar Al-Haytami tidak boleh. Mengambil pendapat Imam Ghazali tidak boleh. Allah mau ngasih kok. Ya. Yang kedua pendapatnya Imam Romli boleh. Kenapa? Karena sebab tadi itu. Bisa jadi karena faktor ekonomi. Bisa jadi karena faktor penyakit. Iya. Nah punya sohib itu, punya anak 5. 4-empatnya sesar. Dokter sudah bilang, Pak, ini sudah sesar 4 kali. Jahitannya belum kering. Kalau ini istrinya hamil lagi, saya tidak tanggung jawab loh ya. Mungkin model apa barokah. Oke anak rezeki. Iya wes, hamil. Normal 9 bulan, sesar, anaknya selamat, ibunya meninggal. Kan mending aborsi. Nah, bab seperti ini boleh ngambil pendapat Imam Romli ya juz. Kan kasihan 5 anak masih kecil-kecil, ibunya tidak ada. Nah itulah pertimbangan-pertimbangan. Lah kalau mazhab yang terakhir, mazhab Hambali mengatakan dilihat sebelum 40 hari ya juz. Masih berupa mani boleh. Tapi setelah 40 hari nggak boleh. Karena itu sudah pembentukan pertama. Jadi darah, jadi daging, jadi apa namanya? Alaqah, jadi idham, tulang. Itu nggak boleh karena sudah akan menjadi calon manusia. Kemudian summa yursalullahu ilaihil malak, setelah 4 bulan 120 hari Allah mengirimkan kepada calon si bayi al-malaku, malaikat. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan kepadanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, baru wa yu'maru, diperintahkan untuk menulis 4 ketentuan. Bi katbi rizkihi, ditulis rezekinya. Tulis sukses gak suksesnya nanti, punya usaha, bangkrutnya, ditulis rapi sama malaikat. Dapat rezeki min haitsu la yahtasib, rugi, semuanya ditulis. Dan itu rezeki zahir dan batin. Minum itu kan rezeki, tidak harus uang rezeki itu kan. Infus, suplai makanan ditulis. Makanya Imam Haddad mengatakan alladzi li ghairik lam yasil ilaik, kalau bukan punya ente nggak bakal sampai ke ente. Walladzi qusim la hasilun ladaik, kalau punyanya ente akan sampai kepada ente. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Sudah ada tanggalnya, menitnya. Hanya sebabnya kadang ada yang fuj'ah, ada yang tidak. Sebabnya ada yang mendadak, ada yang tidak. Kalau mendadak kaget, ya enggak? Kalau tidak mendadak, wos paklum. Fulan meninggal. Iya wes suwe loro iku. 20 tahun asal meninggal, menurut anak asal meninggal. Itu kan sebab. Sebenarnya mau 20 tahun sakit, tidak sakit tetap ila ajalin musamma. Dia tulis ajalnya. Ada yang fuja'ah.
fitness karena kas'ah. Karena minta sama istrinya, buatkan kopi. Marhaba, buat kopi. Duduk rokokan. Kopi datang belum diseruput, meninggal makan rokok. Ya, kopinya diam, meninggal. Subhanallah. Nah, nunggu malaikat carno, satu seruputan sikat. Waktunya sekarang. Ayo waktunya sudah. Gak nambah wala berkurang. Wajali wa amalihi, tulis amalnya. Baik atau tidak, ahli sedekah, medit, semua ditulis. Wa syaqiyun am sa'id, termasuk orang yang celaka atau yang bahagia. Meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah, disinilah ada penafsiran yang mengatakan bagaimana kalau dia berbuat amal yang bisa nambah umur. Bagaimana kalau dia sedekah bisa nambah rezeki. Katanya umur sudah muhaddad, katanya rezeki sudah terbatas. Terus buat apa amalan? Iya kan? Katanya barang siapa silaturahim umurnya nambah, katanya umur sudah terbatas. Barang siapa yang sedekah, Nabi mengatakan bal yasdad nambah hartanya, katanya harta sudah terbatas. Bagaimana? Sebagian ulama menafsirkan ketika inilah malaikat menulis dua ketentuan. Satu, kalau dia beramal umurnya 60 tahun, kalau dia tidak beramal umurnya 40 tahun. Kalau dia sedekah rezekinya sekian, kalau nggak sedekah dia rezekinya sekian. Sudah ada. Tergantung kita beramal, itulah yang berlaku. Itu gitu. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Loh sebentar, Anda mau tanya, kok tidak ditulis jodoh di sini? Hah? Tidak ada jodoh berarti di sini. Jodoh termasuk rezeki. Ya. Jodoh anak wis tunangan 7 tahun batal ya akhi. Ya bukan rezekinya. Enggak. Kayak ente makan halako, ya enggak, makan terakhir itu kan paling banyak iwae biasanya ya. Nih, ini nol ya. Sudah depan mulut ini kesenggol jatuh, bukan rezeki ente, depan mulut sudah ini. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, diantara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli sorga sampai ke sorga tinggal 1 dhira', maka yasbiqu alaihil kitab, mendahului kepadanya ketentuan lauhul mahfud. Terus fayamalu bi amali ahlin nar, lalu dia terakhir yang beramal maksiat, penduduk neraka, fayadkhuluha, meninggalnya su'ul khotimah, termasuk menjadi penduduk neraka. Alhamdulillah. Wa inna hadakum, sebaliknya, ada yang diantara kalian beramal amalnya ahli neraka hingga menuju neraka tinggal 1 dhira', tapi ketentuan mendahului beramal seperti amalnya penduduk surga, maka masuk ke dalam surga. Maka dikatakan fa fi hadzal hadits yujibu 'azimil khauf, wajib dengan hadis ini kita takut. Tidak ada yang menjamin ketaatan meninggalnya taat, ya, kemaksiatan meninggalnya maksiat, belum tentu. Hanya saja kata Nabi, kullu muyassarun lima khuliqa lahu, manusia akan dimudahkan bagaimana dia diciptakan dan ditentukan. Kalau dia meninggalnya baik, Allah akan giring kepada kebaikan. Jadi kita ini kan mondok, ngaji, insya Allah akan meninggalnya baik. Sebaliknya gitu, kalau meninggalnya jelek, Allah giring kepada kejelekan, lingkungannya yang tidak baik, orang-orang ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa menjadi peringatan kepada orang yang taat, apalagi fadlan anil asin al musiin, terutama orang yang ahli maksiat, orang yang jelek, orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan takdir kita baik. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min darkis syaqaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari celaka, meraih celaka. Wasu'il qadha, ketentuan yang jelek. Berlindung dari ketentuan yang barangkali yang jelek itu diganti dengan baik.
Makanya tidak ada yang bisa mengganti qada kecuali doa. La yaruddul qada illa, yang lain la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kenapa kok malam ini susah baca doa? Karena waktu itu adalah waktu registrasi, ditentukan lagi umur manusia, rezeki manusia, amal manusia. Kan kita baca itu. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan. Ya Allah, kalau kau sudah tulis di kitab ketentuanku itu aku termasuk orang yang syaqi, celaka. Au mahruman, diharamkan. Au matrudan, diusir. Au muqattaran alayya fil rizki, atau di rezekinya disempitkan sama Allah. Famhullahu ma yasha. Ya Allah, tolong hapus ya Allah. Wa yusbitu wa indahu umul kitab sa'idan. Tapi diganti ya Allah, yang celaka jadi sa'id, bahagia. Marzuqan, dapat rezeki. Muwaffaqun lil khairat, gampang untuk berbuat baik. Ya. Itu fungsinya doa. Makanya Nabi mengatakan, a'udzubika min darkis syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da, musuh yang terus mencaci, wa udhalidda, penyakit yang berbahaya, wa ghaibatir raja, dan harapan palsu, PHP. Ya, punya harapan sama Allah, datang sebaliknya malahan. Kata doa warid minan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita takdir yang baik, dijauhkan dari takdir yang jelek, dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah.